Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Bantul, Bapak Haji Suharsono, yang kami hormati Wakil Bupati Bantul, Bapak Haji Muslim, yang kami hormati Sekretaris Daerah, Bapak Helmi Jamharis, yang kami hormati Bapak Ketua beserta Bapak Ibu anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, yang kami hormati Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan seluruh peserta sosialisasi pada siang hari ini yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga pada siang hari ini, Kamis 18 Juni tahun 2020, kita bersama-sama bergabung dalam serangkaian acara sosialisasi peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2020 tentang tentang perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka bersama dengan memanjatkan doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya guna menumbuhkan rasa cinta kita terhadap nusa dan bangsa negara Indonesia, berikut bersama-sama kita perdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian dimohon berdiri. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia dan yang kami hormati, untuk acara selanjutnya akan kita dengarkan sambutan sekaligus arahan
dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul. Untuk itu kepada Bapak Didi Joko Nugroho, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Martu sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Bupati Bantul beserta Bapak Wakil Bupati Bantul. Yang kami hormati Bapak Ibu jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bantul. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan organisasi perangkat daerah yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan partai politik yang hadir pada kesempatan sosialisasi pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota KPU Bantul dan Bapak Sekretaris. Yang kami hormati Bapak Ibu Camat se-Kabupaten Bantul yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan organisasi penyandang disabilitas yang kami banggakan, dan Bapak Ibu teman-teman media yang hadir pada sosialisasi hari ini. Yang pertama tentu saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan siang hari ini kita semua dapat bertemu dalam media virtual, Zoom meeting, dengan tema kegiatan atau nama kegiatan sosialisasi Peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 berkaitan dengan tahapan, jadwal, dan program pemilihan kepala daerah. Bapak Ibu sekalian, yang kedua tentu pada kesempatan siang hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang hadir pada kesempatan siang hari ini untuk bersama-sama mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam sosialisasi melalui media Zoom ini tentu menjadi salah satu penanda bahwa tanggung jawab untuk mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul ini menjadi tanggung jawab kita semua. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak, Bapak Ibu semua yang berkenan hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Bantul ini. Yang berikutnya, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, sosialisasi PKPU 5 tahun 2020 ini menjadi satu hal yang mendasar bagi kita, bagi masyarakat Bantul, bagi kami sebagai penyelenggara, karena di PKPU 5 inilah tahapan dan jadwal berkaitan dengan pemilihan kepala daerah serentak itu dituangkan. Bapak Ibu sekalian, setelah ditunda selama 3 bulan, maka sejak tanggal 15 Juni yang lalu, proses atau tahapan pemilihan kepala daerah serentak sudah mulai dilanjutkan. Dan salah satunya ada di Kabupaten Bantul. Sehingga sosialisasi pada kesempatan siang hari ini menjadi momentum yang cukup penting bagi kita semua untuk mengetahui dan memahami update atau jadwal terbaru tahapan pemilihan kepala daerah, termasuk di dalamnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul. Selain PKPU nomor 5 tahun 2020, saat ini KPU RI sedang melakukan konsultasi di Komisi 2 DPR RI terkait dengan draft PKPU pemilihan kepala daerah dalam kondisi bencana non-alam. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau nanti PKPU yang saya sebutkan tadi, PKPU berkaitan dengan pemilihan dalam kondisi bencana non-alam ini sudah diterbitkan, kami juga akan tindak lanjuti dengan sosialisasi kembali. Karena 2 PKPU ini adalah PKPU yang cukup penting
bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tengah penanganan pandemi COVID-19 ini. Jadi pertama adalah PKPU tentang tahapan, program, dan jadwal. Dan yang kedua yang saat ini sedang proses konsultasi dengan Komisi 2 DPR RI terkait dengan PKPU pemilihan kepala daerah di dalam kondisi bencana non-alam. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sangat berharap dalam sosialisasi ini harapan kita pertama nanti tentu Bapak Ibu sekalian sebagai stakeholder terkait baik di tingkat kabupaten, kemudian Bapak Ibu pimpinan partai politik sampai dengan Bapak Ibu camat itu tentu bisa menambah informasi dan memberikan pemahaman berkaitan dengan semua tahapan. Mulai yang terdekat adalah tahapan pemutakhiran data pemilih, kemudian nanti tahapan pendaftaran pasangan calon, penetapan pasangan calon, pemungutan dan penghitungan suara, sampai dengan nanti tahapan penetapan calon terpilih. Semoga nanti dengan adanya sosialisasi ini kita semua bisa paham tentang tahapan yang akan dijalankan di Kabupaten Bantul. Harapan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, melalui sosialisasi ini, selain kita semua nanti paham dan tahu tentang informasi, kami sangat berharap dari Bapak Ibu semua pihak untuk bersama-sama ikut memastikan bahwa tahapan ini berjalan dengan berkualitas, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi harapan kami setelah kita semua paham dan tahu tentang informasi tahapan, mari bersama-sama kita memastikan tahapan ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, meskipun di tengah pandemi COVID-19. Nah, tentu kesuksesan atau kelancaran ini membutuhkan dukungan semua pihak dari tingkat kabupaten, teman-teman partai politik maupun Bapak Ibu camat. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan hari ini kita tentu berharap dan sebagai penyelenggara pemilu kita nanti akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, ya, pemilihan bupati dan wakil bupati ini dengan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan kita tambah aman dan bebas dari COVID-19. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mari kita Bantul, pemilihan bupati di Bantul ini luber, jurdil, aman COVID-19. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Selamat mengikuti sosialisasi peraturan KPU nomor 5 tahun 2020. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, sambutan sekaligus pengarahan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, beliau Bapak Didik Joko Nugroho. Baik Bapak Ibu sekalian, 1 jam ke depan kita akan mengikuti sosialisasi yang mana pada paparan ini akan dipandu sepenuhnya oleh beliau Bapak Joko Santoso, yang beliau ini adalah merupakan anggota KPU di Divisi Teknis Penyelenggara. Untuk itu, waktu sepenuhnya kami aturkan kepada moderator Bapak Joko Santoso. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Martopon, MC pada kesempatan siang hari ini. Yang saya hormati Bupati beserta Bapak Wakil Bupati, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan perangkat organisasi perangkat daerah PD se-Kabupaten Bantul, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan organisasi kemasyarakatan, yang saya hormati Bapak Ibu camat se-Kabupaten Bantul, yang saya hormati juga dan yang saya banggakan Bapak Ibu pimpinan partai politik di Kabupaten Bantul, dan tidak kelupaan saya ucapkan juga selamat datang dari rekan-rekan Bawaslu dan teman-teman media yang lain. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam
sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, di era kenormalan baru atau istilah new normal ini, semuanya ada yang berubah. Ada pakulinan baru yang kemudian berubah. Dulu kita sosialisasi harus bertatap muka, menyanyikan lagu Indonesia Raya, ini kita di ruangan masing-masing berdiri berhadapan dengan laptop, ini sesuatu yang baru. Tadi ada yang agak tertawa, ya inilah sesuatu yang baru dan ini dalam rangka untuk melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2020 ini, kita akan melaksanakan pemilihan di era kenormalan baru. Tentunya akan banyak hal yang akan kita lakukan dan ada banyak hal norma-norma baru yang tentunya berbeda dengan kenormalan yang dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan apa yang sudah kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan instruksi dari KPU RI bahwa tahapan pelaksanaan Bupati dan Wakil Bupati ini kemudian akan dilanjutkan pada tanggal 15 Juni kemarin. Satu tahapan yang sudah dilakukan, yang sudah dilanjutkan yaitu adalah untuk pengaktifan PPK beserta sekretariat, pengaktifan teman-teman panitia pemilihan kecamatan, untuk teman-teman PPS bersama sekretariat, dan juga pada hari ini juga dilakukan pemetaan TPS secara berkoordinasi dengan teman-teman PPK untuk kemudian memetakan TPS yang real di Kabupaten Bantul. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan tahapan yang kemarin ditunda, itu ada 4 tahapan itu, kemudian dilanjutkan kembali, maka PKPU 5 itu adalah PKPU yang perubahan ketiga atas PKPU nomor 15 tahun 2019. Itu PKPU yang mengatur tentang tahapan program, tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama bahwa tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ini tidak hanya pada tanggal 9 Desember nanti, yang sudah kemarin kita tahu semua ditetapkan tanggal 9 Desember, namun tahapan itu panjang sekali, karena banyak orang, banyak masyarakat yang tidak tahu-taunya itu yang namanya proses pemilihan itu ya 9 Desember, tapi tahapan panjang yang dilalui oleh KPU ini jarang sekali untuk diketahui. Maka pada kesempatan pagi hari ini, siang hari ini, kita akan memaparkan terkait dengan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2020. Mengapa ini kemudian kita sampaikan? Agar Bapak Ibu semua yang mengetahui proses tahapan ini. Oh ya, maaf. Mic-nya kurang jelas ya, ini tadi ada. Nah, yang nggak iso mic. Baik, saya lanjutkan, mohon maaf, ini ada kendala teknis tadi. Ini yang dinamakan kenormalan baru yang kami semua belum normal juga. Ini harus penyesuaian, mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Tadi ada sebuah teknis yang kurang nyaman buat Bapak Ibu semua. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu, terkait dengan PKPU 5 yang pada siang hari ini kita sampaikan. Kami berharap setelah kami kemudian nanti menyampaikan PKPU 5 kepada Bapak Ibu semua, harapannya adalah Bapak Ibu semua sebagai pemangku kepentingan, sebagai stakeholder kemudian menyiapkan apa yang perlu kemudian dikoordinasikan. Seperti siang hari ini kami mengundang Bapak Ibu Camat. Alasannya mengapa? Karena kami punya PPK yang ada di kecamatan. Kami sudah menginstruksikan teman-teman PPK agar setelah tanggal 15 Juni kemarin diaktifkan, kemudian teman-teman PPK itu melakukan koordinasi dengan Bapak Ibu Camat. Lalu di tingkat TPS juga begitu, tingkat desa. Pasca tanggal 15 Juni, harapan kami adalah teman-teman PPS juga melakukan koordinasi rakor-rakor terkait. Nah, karena rakor ini sangat intens harus kita lakukan karena memang
pelaksanaan pemilihan ini harus benar-benar kita petakan faktor-faktor risiko, faktor-faktor apa yang kemudian yang yang harus kita petakan. Karena kita berharap bahwa di kemudian hari nanti pemilihan ini bisa berjalan secara jurdil, adil, dan tentunya nanti menghasilkan pimpinan daerah yang berkualitas dan tapi juga penyelenggaranya sehat dan selamat begitu. Jadi begitu Bapak Ibu yang kami hormati. Nanti dalam untuk menyampaikan PKPU 5, PKPU tentang tahapan ini akan disampaikan sepenuhnya oleh Ibu Kadif Parmas. Nah, ini Bu Musnif Istiqomah yang akan menyampaikan terkait dengan tahapan program lanjutan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2020. Pada yang terhormat Ibu Musnif Istiqomah untuk menyampaikan materinya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Bantul, Bapak Suharsono. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Bantul, Bapak Halim Muslih, yang pada kesempatan hari ini beliau juga turut berpartisipasi untuk mengikuti rangkaian kegiatan sosialisasi. Yang kami hormati pula Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Bapak Ibu Kepala atau Bapak Ibu Pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Yang kami hormati Bapak Ketua dan anggota, Bapak Sekretaris KPU Kabupaten Bantul, Bapak Kapolres Kabupaten Bantul, Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul, kemudian Bapak Ibu perwakilan partai politik tingkat Kabupaten Bantul, kemudian Bapak Ibu camat ke Kabupaten Bantul. Yang kami hormati pula Bapak Ibu pimpinan organisasi kemasyarakatan maupun organisasi keagamaan yang pada siang hari ini juga kita libatkan untuk mengikuti rangkaian proses sosialisasi. Dan tak lupa yang kami hormati pula teman-teman wartawan awak media sekaligus staf jajaran pelaksana di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bantul. Puji Tuhan, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dengan nikmat sehat itu kita mampu melaksanakan semua agenda kegiatan-kegiatan kita sebagaimana mestinya. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti tema pada kegiatan hari ini ya, kita akan menginformasikan terkait dengan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, dan atau pemilihan wali kota dan wali kota tahun 2020 yang terangkum dalam PKPU nomor 5 tahun 2020, yang mana PKPU ini merupakan PKPU perubahan ketiga, ya, PKPU perubahan ketiga, di mana PKPU tahapan program dan jadwal ini sebenarnya ya sudah beberapa kali kita sosialisasikan, hanya karena ini sudah ada perubahan ketiga, maka kita juga perlu mensosialisasikan kepada masyarakat umum. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta hadirin sosialisasi.
Jadi lanjut slide-nya ya. Nanti dalam dasar hukum ini nanti akan kita bahas atau kita informasikan terkait dengan latar belakang penyusunan peraturan KPU nomor 5. Kemudian dalam tahapan persiapan nanti kita akan membahas terkait dengan masa kerja badan ad hoc pemilihan baik dari PPK atau panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara atau PPS, kemudian petugas pemutakhiran data pemilih dan KPPS. Kemudian dalam tahap persiapan nanti kita juga akan sampaikan terkait dengan mekanisme pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih yang nanti akan kita laksanakan di akhir bulan Juni. Kemudian berikutnya nanti kita akan menyampaikan informasi terkait dengan pendaftaran pemantau pemilihan sebagai bentuk dari partisipasi masyarakat. Kemudian yang D, pada tahapan persiapan nanti kita juga akan membahas atau menginformasikan terkait dengan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Lalu pada tahapan penyelenggaraan, nanti kita juga akan menyampaikan informasi terkait dengan pendaftaran pasangan calon, kemudian penetapan pasangan calon, sengketa tata usaha negara, kemudian pelaksanaan kampanye, laporan dan audit dana kampanye, kemudian pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, kemudian yang terakhir terkait dengan penetapan paslon terpilih. Berikutnya, next. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama bahwasannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, yaitu ketentuan yang pertama Pasal 122A ayat 3 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan diatur dalam peraturan KPU. Jadi peraturannya nanti masuk dalam PKPU 5 ini. Kemudian begitu pula amanah dari pasal 201A ayat 1 gitu ya. Yang menyatakan bahwasanya pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 ayat 6 ditunda karena terjadi bencana non alam. Ya, kalau ini kasusnya adalah adanya pandemi COVID-19 ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat 1. Kemudian amanah Undang-Undang pasal 201A ayat 2 yang menyatakan bahwasanya pemungutan suara serentak yang ditunda dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Lanjut, next. Nah, latar belakang yang melatar belakangi dari munculnya PKPU nomor 5 ini adalah tentu kita ingat semua ya Bapak Ibu pada tanggal 21 Maret KPU melalui keputusan KPU nomor 179 ya tentang penundaan tahapan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 telah menunda pelaksanaan beberapa tahapan penyelenggaraan. Ada 4 tahapan yang ditunda waktu itu. Yang pertama adalah pelantikan dan masa kerja panitia pemungutan suara. Kemudian yang kedua adalah verifikasi syarat dukungan calon perseorangan. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih dan coklip atau pencocokan dan penelitian. Tahapan yang keempat yang ditunda adalah pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Nah, berdasarkan keputusan KPU yang dimaksud, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang menyelenggarakan pemilihan tahun 2020 juga telah menetapkan keputusan tentang penundaan pemilihan tahun 2020. Lalu pada tanggal 15
Juni yang lalu ya, pengaktifan kembali tahapan pilkada. Hal ini didasarkan pada surat KPU RI nomor 258 terkait penetapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan tahun 2020. Nah, kemudian oleh KPU Kabupaten Bantul, surat dari KPU RI yang bernomor 258 tersebut kemudian kita tindak lanjuti dengan menerbitkan SK KPU Bantul nomor 1119 tentang penetapan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Bantul lanjutan tahun 2020. Artinya dengan dasar ini, dengan regulasi ini, tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Bantul dan dalam skala nasional di 270 daerah, tahapan ini kemudian dilanjutkan kembali. Jadi penundaan itu memang sifatnya serentak di 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Penetapan untuk melanjutkan kembali tahapan tersebut itu juga dilakukan secara serentak. Ya, artinya di 270 daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah itu dengan dasar itu kemudian melanjutkan kembali tahapan yang sudah ditunda. Oke, kemudian kita beralih ke tahapan persiapan. Mudah-mudahan ini nanti 60 menit sudah kepotong 10 menit ya. Kita tidak bosan ya mencermati kembali tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan. Kemudian langkah pertama pasca penetapan pengaktifan kembali ya, lanjutan pemilihan kepala daerah, yang pertama yang kita lakukan adalah mengaktifkan kembali badan ad hoc. Dalam hal ini adalah PPK. PPK setelah terbentuk di bulan Februari, 1 bulan sudah melaksanakan tugasnya, kemudian di bulan Maret dinonaktifkan. Kemudian ada juga panitia pemungutan suara, di mana pada tanggal 21 Maret itu sudah terbentuk, begitu turun keputusan KPU RI terkait dengan penundaan, maka begitu terbentuk kemudian langsung kita nonaktifkan sebelum mereka kita lantik. Nah, pada tanggal 15 Juni yang lalu, PPK, PPS ini kemudian kita aktifkan kembali. Nah, itu tahapan pertama persiapan yang sudah kita lakukan pasca penonaktifan atau pasca penundaan beberapa tahapan pemilihan kepala daerah. Nah, untuk KPU Kabupaten Bantul sendiri, kita sudah mengaktifkan 85 anggota panitia pemilihan kecamatan, sekaligus 51 sekretariat pemilihan sekretariat PPK. Kemudian di 75 desa kita juga mengaktifkan PPS sejumlah 225 dan sekretariat PPS sejumlah 225. Mungkin masyarakat atau publik bertanya, setelah terbentuk PPK, setelah terbentuk PPS, dinonaktifkan selama kurang lebih 3 bulan, apakah mereka ini masih memenuhi syarat untuk kemudian kita aktifkan kembali menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan? Maka di sini kami menyampaikan bahwasanya PPK, PPS yang kita aktifkan kembali, kita jamin mereka masih memenuhi syarat karena ada beberapa tahapan asesmen yang mendahului sebelum mereka kemudian kita aktifkan itu. Meskipun gitu ya, meskipun ada 2 PPS dari 2 desa ya yang mengundurkan diri, ini karena lebih pada bukan karena terkait dengan integritas kemudian tidak memenuhi syarat, tapi yang bersangkutan memang mempertimbangkan aspek kesehatan karena yang bersangkutan dari Kecamatan Sanden, Sri Gading kalau tidak salah ini dalam usia hamil.
dalam masa hamil. Kemudian yang satu dari Kretek yang bersangkutan terpilih menjadi ruko. Artinya penyelenggara kami di tingkat PPK dan PPS hari ini sudah siap, kita sudah siap untuk melakukan atau melaksanakan semua tahapan yang sudah ada di depan mata. Mereka dari sisi persyaratan sudah memenuhi syarat, dari sisi kesiapan juga sudah memenuhi syarat. Dan yang tidak bisa kita abaikan adalah terkait dengan kesehatan ya, kesehatan. Karena situasi saat ini situasi masih dalam pandemi COVID, PPK PPS ini juga kita minta untuk memberikan surat pernyataan terkait dengan bebas atau sehat atau bebas dari COVID-19. Itu kemudian menjadi prasyarat untuk kita aktifkan menjadi badan ad hoc. Nah, masa kerja mereka kalau PPK mestinya 9 bulan karena sudah berjalan di bulan Februari Maret ya, kemudian terpotong di bulan Maret, April, Mei, kemudian di Juni kita aktifkan, maka terhitung diaktifkan dari 15 Juni PPK PPS masa kerjanya adalah selama 8 bulan. Ini asumsinya sampai 31 Januari, asumsinya ini sudah tidak hanya selesai tahapan, tapi juga selesai proses administrasi. Kemudian untuk KPPS mulai kita bentuk pada tanggal 1 Oktober sampai tanggal 23 November. Karena hari pemungutan atau pemungutan hitung sudah ditetapkan oleh KPU RI ya, pasca rapat dengan pendapat di tanggal 9 Desember. Sehingga paling tidak 2 bulan sebelum hari H kita sudah melakukan rekrutmen atau membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Nah, KPPS yang kita butuhkan nanti cukup banyak ya, karena ini nanti ada jumlah TPS ya, satu TPS 7 orang, sehingga nanti dikalikan dengan jumlah TPS, sehingga kebutuhan untuk KPPS kita nanti cukup banyak ya, diperkirakan hampir atau mencapai 15-an ribu, sehingga personel-personel ini, SDM-SDM ini tentu ingin kita siapkan ya, informasinya sudah kita sampaikan dari sekarang, masa pembentukannya kapan, gitu. Terus kemudian masa kerjanya kapan, sehingga masyarakat luas tentu nanti bisa berpartisipasi aktif tidak hanya sebagai pemilih tapi juga sebagai penyelenggara. Oke, kemudian next. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tahapan yang sudah ada di depan mata adalah pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih. Ini sudah harus kita lakukan mulai tanggal 24 Juni dan 14 Juli. Petugas pemutakhiran data pemilih adalah mereka dari rukun warga atau rukun tetangga, gitu ya, atau masyarakat luas yang diusulkan oleh PPS setempat untuk membantu dalam pemutakhiran data pemilih. Ini rentang pembentukannya adalah 24 Juni sampai 14 Juni. Ada 21 hari, itu tentu informasi ini ingin tidak hanya sebatas sampai di Bapak Ibu semua, tentu nanti akan kita informasikan secara luas kepada masyarakat agar mereka yang memenuhi syarat ya, karena memang syarat TPDP tentu juga harus ada dan dipenuhi. Yang pertama, tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin, ini kalau misalnya dari pegawai gitu ya. Kemudian yang jelas independen ya, ini memang syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh penyelenggara gitu. Nah, harapannya nanti di 24 Juni dan 14 Juli kita butuhkan peran dari Bapak Ibu semua, masyarakat Bantul untuk mengambil bagian untuk menjadi petugas pemutakhiran data pemilih. Sejumlah berapa
karena memang belum ada juknis yang pasti terkait dengan belum ada juknis yang mengatur terkait dengan pembentukan petugas pemutahiran data pemilih, tapi paling tidak kebutuhan kita untuk memenuhi itu adalah sejumlah TPS yang akan kita alokasikan. Jadi hari ini Bapak Ibu di KPU Kabupaten Bantul mengundang PPK dan PPS yang membidangi pemutahiran data pemilih untuk melakukan pemetaan TPS, gitu ya. Dari peta itu nanti akan kita ketahui berapa jumlah PPDB karena memang basis nanti adalah basis TPS. Kemudian masa kerja dari PPDB ini adalah kurang lebih 1 bulan ya, dimulai dari 15 Juli sampai 13 Agustus 2020. 1 bulan ini mereka melakukan apa gitu ya. PPDB karena tugasnya untuk memutakhirkan data, tentu nanti mereka tugasnya adalah melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data pemilih yang ada di wilayahnya. Kemudian next. Nah, itu terkait dengan badan ad hoc. Kemudian dalam rangka persiapan ya, ini tahapan persiapan, KPU Kabupaten Bantul juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi mengambil bagian dalam pemantau pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan. Nah, perlu kami informasikan Bapak Ibu bahwasannya kami telah membuka pendaftaran untuk pemantau pemilihan dalam negeri maupun pemantau pemilihan asing, lembaga survei atau jajak pendapat, pelaksana penghitungan cepat itu sudah dari tanggal 1 November 2019 gitu ya. Dan hingga hari ini belum ada satupun lembaga yang mendaftarkan diri. Nah, barangkali info ini nanti bisa Bapak Ibu sampaikan atau Bapak Ibu sebarkan ya. Kita mengajak masyarakat Bantul untuk berpartisipasi nyata ya dalam giat pemantau pemilihan maupun jajak pendapat atau penghitungan cepat. Nah, karena ini nanti modelnya pendaftaran ya, karena mereka nanti akan mengajukan akreditasi dari KPU Kabupaten Bantul. Oke, lanjut aja untuk pemantau pemilihan. Next, kita berlanjut ke tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Ini kalau kita amati ya, kalau pelaksanaan pilkada ataupun pemilu, tahapan pemutakhiran data pemilih, ya penyusunan, kemudian hingga menjadi daftar pemilih tetap, ini memerlukan proses yang sangat panjang, gitu ya. Ya kenapa? Karena validitas data ini menjadi hal yang sangat urgent, hal yang sangat penting dalam penentuan kualitas penyelenggaraan pemilihan. Data yang valid tentu juga akan memberikan kualitas yang baik pula dalam proses penyelenggaraan pemilihan, sehingga memang dibutuhkan waktu yang cukup panjang ya dari proses pemutakhiran, yaitu pencocokan dan penelitian hingga penyusunan oleh PPS, kemudian rekap, kemudian ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara, itu prosesnya sangat panjang, bahkan tahapan terpanjang setelah sosialisasi. Nah, kalau sosialisasi sih nggak mengenal tahapan ya, di luar tahapan pun melakukan sosialisasi. Nah, ini tahapan terpanjang. Nah, kapan kita akan melaksanakan pencocokan dan penelitian? Tapi sebelumnya ya, penyusunan daftar pemilih oleh KPU Bantul ini ya, dan penyampaian kepada PPS. Ini rentang waktu 15 Juni dan 14 Juli. Nah, daftar pemilih yang disusun oleh KPU Bantul itu adalah bersumber dari DP4 ya, daftar penduduk potensial pemilih pemilihan, kemudian disinkronkan dengan data pemilu terakhir, data pemilu 2019 yang lalu. Nah, data ini nanti yang akan diturunkan oleh KPU Bantul kepada PPS, kemudian oleh PPS diturunkan kepada petugas pemutakhiran data pemilih untuk kemudian dilakukan pencocokan dan penelitian. Jadi, data yang akan dicocokkan dan data yang akan diteliti adalah bersumber dari
DP4 ya. DP4 ini dari mana? KPU bulan Januari lalu ya, kalau tidak salah Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil menyerahkan DP4 Pilkada serentak tahun 2020 ke KPU. Ya. Kemudian oleh KPU ini data ini diturunkan ke KPU daerah yang melaksanakan menyelenggarakan pilkada. Kemudian data ini kemudian disinkronkan dengan data pemilu terakhir. Nah, data pemilu terakhir kalau untuk Kabupaten Bantul sendiri kemarin ada 707.009 itu DPT terakhir. Nah, kemudian karena memang ada beberapa tambahan ya, karena ada proses pertambahan penduduk yang itu memang sumbernya dari data Dukcapil gitu. Jadi daftar pemilih nanti yang akan kita mutakhirkan paling tidak sejumlah 722.098. Nah, ini yang kita petakan hari ini untuk penentuan TPS. Dan ini nanti yang akan kita turunkan ke PPS, kemudian melalui PPK tentunya ya, kemudian dilanjutkan ke PPDP atau petugas pemutakhiran data pemilih untuk dilakukan pencocokan dan penelitian selama kurang lebih 29 hari, yaitu mulai 15 Juli hingga 13 Agustus. Kemudian penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS. Nah, pasca dicocokkan, diteliti oleh PPDP ini, data kemudian masuk ke PPS untuk kemudian disusun ya menjadi daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS. Dilakukan rekap di tingkat desa ya selama 3 hari ya, jadwalnya antara 31 sampai tanggal 1 September. Kemudian di tingkat kecamatan pun kita lakukan rekap ya, rekapitulasi di tingkat kecamatan tanggal 2 sampai 4. Kemudian di tingkat kabupaten kita juga lakukan rekap untuk kemudian kita tetapkan menjadi daftar pemilih sementara. Ini rentang waktu atau terjadwal di tanggal 5 sampai 14 September. Jadi kurang lebih 10 hari nanti DPS. Next. Selanjutnya. Nah, kemudian DPS yang sudah ditetapkan oleh KPU ya. Kemudian ini nanti akan kita turunkan kembali nih ya, daftar pemilih sementara. Hasil pemutakhiran oleh petugas pemutakhiran data tadi, kemudian direkap di berjenjang melalui dari kelurahan, kecamatan, ditetapkan di KPU kabupaten. Nanti data ini akan kita turunkan lagi nih ke PPS melalui PPK. Untuk apa? Untuk dilakukan masukan dan tanggapan masyarakat. Gitu ya. Nah, agar masyarakat ini tidak terlewatkan atau tidak tercecer, kemudian tidak tercantum dalam daftar pemilih, maka mari kita bersama-sama saling mengingatkan bahwa masa-masa ini adalah masa-masa urgent, masa-masa penting. Petugas kami melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Petugas kami kemudian di tanggal 19 sampai 28 September ya, rentang 10 hari. Data ini akan kita umumkan ya, biasanya kita umumkan di kantor-kantor kelurahan atau di sekretariat PPS untuk kita mintakan masukan dan pendapat kepada masyarakat. Ini tahapan yang sangat penting Bapak Ibu supaya dari awal pengelolaan data ini menjadi bagian dari upaya masyarakat ya untuk mengawal proses pemilihan. Dari awal terlibat aktif untuk mencari tahu saya sudah terdaftar atau belum, gitu ya. Jangan karena masa-masa ini banyak yang acuh, masa-masa ini banyak yang mengabaikan, kemudian nanti pada hari H tidak terdaftar dalam DPT. Ini yang sangat disayangkan karena suara masyarakat, suara Anda itu sangat berharga untuk menentukan kualitas pemerintahan daerah 5 tahun ke depan. Maka tahapan-tahapan ini mohon kita perhatikan dengan baik ya. Dan kami dari sisi yang lain juga tentu akan selalu menyampaikan informasi, mensosialisasikan ya terkait dengan
pemutahiran data pemilih terkait dengan masukan dan tanggapan masyarakat, apakah sudah masuk atau belum. Jadi memang proses pemutahiran data pemilih ini tidak bisa hanya melibatkan penyelenggara saja, tidak bisa hanya melibatkan PPS, PPK, atau PPDB saja, tapi butuh peran serta masyarakat luas. Nah, kemudian pasca kita mintakan masukan dan tanggapan masyarakat, kita ada perbaikan tuh. Misalkan, oh ini masih tercecer, dimasukkanlah oleh PPS. Nah, dalam proses perbaikan itu kita juga melakukan rekap. Dan rekap ini juga tidak serta-merta dilakukan oleh PPS, PPK sendiri, tapi juga biasanya melibatkan unsur desa, mengundang BPD atau mengundang kepala desa. Atau di tingkat kecamatan biasanya kita juga mengundang pemerintah kecamatan dan tentu melibatkan teman-teman penyelenggara dari pengawas, gitu ya. Sehingga proses pemutahiran data pemilih ini sangat rigid, sangat prosesnya sangat terbuka untuk semua memberikan masukan. Sampai kemudian ya pasca rekap di kecamatan, kemudian hasil rekap atau hasil perbaikan DPS ini nanti yang kemudian direkap oleh KPU Kabupaten selanjutnya ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Ini jadwalnya ada di 7 sampai 9 Oktober. Selama 3 hari. Ini KPU dalam rentang waktu itu akan melaksanakan penetapan atau melaksanakan rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan untuk kemudian ditetapkan menjadi DPT. Nah, DPT ini kemudian setelah ditetapkan di KPU juga akan disampaikan kepada PPS melalui KPPS, gitu ya. Kemudian pada 28 Oktober sampai 6 Desember menjelang pemilihan, DPT ini akan kita umumkan melalui panitia pemungutan suara di tingkat desa yang akan diumumkan di kantor-kantor kelurahan. Dan di kantor-kantor kecamatan ini nanti kami instruksikan secara resmi ya bahwasanya pengumuman ini harus bisa diakses oleh seluruh warga masyarakat. Oke, ini terkait dengan tahap pemutakhiran data, terkait dengan tahapan persiapan. Maka sekarang kita beranjak ke tahapan penyelenggaraan. Nah, ada beberapa tahapan tadi ya yang sudah saya sampaikan ya terkait dengan tahapan penyelenggaraan. Nah, salah satunya yang pertama di PKPU 5 memang mengatur tahapan pemenuhan persyaratan dukungan paslon perseorangan. Dan kita ketahui bersama bahwasannya di Bantul ini ya pada tanggal 24 Februari ya di mana hari terakhir bagi pasangan calon perseorangan untuk menyampaikan dukungan ya. Untuk menyampaikan dukungan ya, ternyata tidak ada satupun dari paslon perseorangan yang menyampaikan dukungan persyaratan ya untuk pemenuhan persyaratan. Sehingga dipastikan hari ini di Kabupaten Bantul tidak ada bakal atau paslon dari perseorangan. Sehingga ini kita skip ya. Oke, lanjut ke langsung ke tahap pendaftaran paslon. Lanjut, next, karena ini bagian dari verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan paslon perseorangan, maka kita beranjak lagi ke tahapan pendaftaran paslon. Nah, Bapak Ibu semua, berikut adalah beberapa tahapan dari pendaftaran pasangan calon hingga penetapan paslon, kemudian pengundian dan pengumuman nomor urut paslon. Jadwal-jadwal ini penting saya kira untuk semua, terutama Bapak Ibu
perwakilan dari partai politik untuk mencermati ya masa pendaftaran paslon, pengumuman ya. Tentu sebelum pendaftaran nanti kita akan umumkan. Pengumuman pendaftaran paslon ini akan kita lakukan di 28 Agustus sampai 3 September. Ya, banyaknya sudah muncul. Ya, suara. Kurang lebih ada 1 minggu ya kita mengumumkan. Nah, kemudian pendaftaran paslon bisa dilakukan pada tanggal 4 sampai 6 September. Mudah-mudahan jadwal tahapan ini tidak berubah ya, sehingga Bapak Ibu partai politik yang akan mengusung paslon gitu ya sudah mempersiapkan beberapa hal ya terkait dengan dokumen kelengkapan untuk nanti memenuhi syarat pada pendaftaran pasangan calon yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 6 September, maaf ya, 4 sampai 6 September. Ada beberapa tahapan ya untuk kemudian nanti akan sebelum kita tetapkan menjadi pasangan calon ya, ada beberapa tahapan yang harus kita lewati. Yang pertama, ketika paslon mendaftar menyampaikan beberapa persyaratan ya, syarat pencalonan gitu ya. Kami tentu akan melakukan verifikasi syarat pencalonan. Kemudian pengumuman dokumen paslon dan dokumen calon. Kemudian kita tetap melibatkan masyarakat luas dalam hal ini. Tidak serta-merta hanya partai politik pengusung, tapi kita melibatkan masyarakat atau publik untuk kemudian memberikan masukan dan tanggapan terhadap bakal pasangan calon yang telah mendaftar. Kemudian pasca itu ada pemeriksaan kesehatan tanggal 4, 11 sampai 11 September. Kemudian penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tanggal 11 sampai 12. Kemudian dilakukan verifikasi syarat calon di tanggal 6 sampai 12 September. Ada terus kemudian pemberitahuan hasil verifikasi. Di sini tentu kita akan menyampaikan beberapa yang harus diperbaiki dalam syarat calon tersebut. Itu dilakukan pada tanggal 14 sampai 16 September. Kemudian ada dalam tahapan pendaftaran ini adalah pengumuman dokumen perbaikan syarat calon. Ya, pasca diperbaiki nanti kita juga akan umumkan. Baru setelah itu diverifikasi ya, kita verifikasi ya terhadap perbaikan syarat calon tersebut untuk kemudian kita tetapkan menjadi pasangan calon di 23 September 2020. Saya kira momentum ini tepat ya. 23 September kemarin akan kita lakukan proses pungut hitung ya. Kemudian karena ditunda, maka 23 September ini momentumnya adalah untuk penetapan pasangan calon. Ini kalau PKPU 5 tidak berubah sampai akhir tahapan. Tapi kita berdoa saja mudah-mudahan PKPU tahapan ini sudah berhenti di sini saja, tidak berubah lagi jadwal-jadwalnya. Sehingga Bapak Ibu semuanya sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari terkait dengan beberapa hal ya, terkait dengan beberapa tahapan, baik tahapan persiapan maupun tahapan penyelenggaraan, atau yang penting yang urgent sekali tahapan pendaftaran paslon. Kemudian kita juga tetap akan melakukan pengundian dan pengumuman nomor urut paslon di tanggal 24 September. Nah, pasca ditetapkan inilah, kemudian 3 hari setelah itu kita akan beralih kepada tahapan berikutnya. Next. Nah, ini kalau ada sengketa tata usaha ya. Jadi ini juga sudah terjadwal dengan rinci. Jika ada sengketa, nah mudah-mudahan KPU di Kabupaten Bantul tidak ada sengketa ya. Kalau kita melihat proses demokrasi yang ada di Bantul ini, kita lihat bagaimana masyarakat Bantul sudah sangat dewasa ya dalam berdemokrasi, sehingga sengketa-sengketa seperti ini tidak kita temukan. Bahkan di pemilu 2019 yang lalu kita juga tidak ada gugatan ya.
karena ini adalah bagian dari proses kedewasaan. Tapi kalau toh memang nanti ada, ya, karena ini tidak dilarang gitu ya, karena ini juga diatur tahapannya. Barangkali nanti akan terjadi sengketa tata usaha, sengketa tun pemilihan ya. Nah, ini beberapa tahapan-tahapannya ya, dimulai dari tanggal 23 September sampai 9 November 2020. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan ya. Pertama, pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten. Kemudian pasca permohonan itu barangkali nanti ada perbaikan permohonan sengketa, nanti ini juga dilakukan selama 3 hari kerja. Kemudian penyelesaian sengketa dan putusan ini paling lama dilakukan 12 hari ya, 12 hari kerja sejak diterimanya permohonan telah diregister. Sampai kemudian ya terakhir KPU Kabupaten atau KPU Provinsi ini kalau skalanya untuk pemilihan kepala pemilihan gubernur ya. Ini paling lama 7 hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati tahapan ya, paling lama 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Tuh. Oke, lanjut. Kita berharap di Kabupaten Bantul ini kita tidak ada sengketa tun ya, sehingga pasca ditetapkan pasangan calon 3 hari pasca itu tahapan yang akan kita lalui atau akan kita laksanakan adalah tahapan masa kampanye. Tahapan masa kampanye diatur di sana mulai tanggal 26 September ya sampai 5 Desember atau terhitung 71 hari. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwasannya tahapan kampanye adalah tahapan yang sangat urgent dalam proses penyelenggaraan pilkada. Karena dalam masa ini para peserta pemilihan ya memberikan informasi atau melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, menyebarkan informasi terkait visi mereka ya, visi misi, program kerja mereka ketika nanti menjadi kepala daerah. Nah, ini tahapan yang tidak bisa kita abaikan gitu. Nah, memang mungkin ada norma baru ya dalam tahap atau metode baru yang mana dalam PKPU 5 ini tidak mengatur terkait dengan rapat umum ya, tidak kita temukan di PKPU 5 tidak kita temukan rapat umum yang melibatkan massa dalam jumlah banyak. Kenapa? Karena ini tentu disesuaikan dengan spirit ya, spirit penyelenggara, spirit KPU, spirit kita untuk mencegah persebaran COVID-19 ya. Sehingga dalam PKPU 5 ini metode kampanye dengan rapat terbuka memang tidak dimunculkan. Yang dimunculkan adalah kampanye dengan metode pertemuan terbatas. Kampanye dengan tatap muka dan dialog. Dan ini nanti personilnya juga nanti ditentukan. Kemudian penyebaran bahan kampanye. Pemasangan alat peraga kampanye dan atau kegiatan lain. Ini berlangsung mulai 26 September atau 3 hari pasca ditetapkan menjadi pasangan calon, mereka sudah sah melakukan kampanye dengan metode-metode ini sampai tanggal 5 Desember. Gitu. Nah, selain beberapa metode tadi, ya kampanye juga bisa dilakukan dengan cara debat publik atau terbuka antar pasangan calon. Ini rentang waktunya juga sama, 71 hari. Dan kami selaku penyelenggara sudah menyiapkan debat publik ini yang memang ada
amanah regulasi yang mengatur bahwasanya debat publik ini juga kita fasilitasi nanti untuk pasangan calon dan waktunya rentang tanggal 26 September sampai 5 Desember. Kemudian kegiatan kampanye ini juga bisa dilakukan melalui metode atau melalui media massa, ya, baik cetak gitu ya, dan media elektronik. Dan ini diatur secara spesifik bahwa pelaksanaan metode kampanye dengan metode ini bisa dilakukan selama 14 hari, yaitu rentang waktu 22 November sampai 5 Desember 2020. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kampanye ini lazimnya atau biasanya memang diikuti oleh atau menghadirkan atau efeknya ini nanti untuk masyarakat luas. Nah, beberapa pilihan metode ini tentu sudah disesuaikan atau sudah didesain dengan spirit pencegahan COVID-19. Sehingga ada beberapa norma kegiatan atau metode kampanye yang memang tidak dimunculkan di PKPU 5 ini, termasuk rapat umum, kegiatan bazar, bakti sosial, senam, lomba itu tidak ada. Gitu. Nah, maka dari itu, mari dari sekarang Bapak Ibu semua atau khususnya nanti yang terlibat dalam sebagai peserta gitu ya, untuk memikirkan desain metode kampanye yang efektif. Karena saya kira dan kita juga lihat bahwasanya masyarakat kita, masyarakat Bantul khususnya sudah cerdas ya, sehingga mereka tentu akan terkesan dengan metode-metode kampanye yang menurut mereka cerdas gitu. Tidak melulu kampanye harus tatap muka, bisa melalui media daring, media elektronik. Tidak melulu kampanye harus besar-besaran atau jor-joran memasang APK sehingga nanti beberapa space ruang, tata ruang kota kemudian mengganggu menjadi sampah visual gitu ya. Sehingga dari sekarang mari Bapak Ibu semua kita pikirkan metode yang tepat untuk kampanye ya, dan tentu pemanfaatan metode-metode ini menjadi pilihan ya, untuk kita lakukan dalam kegiatan kampanye, kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat Bantul. Gitu. Tidak melulu harus pasang APK, meskipun APK ini nanti juga akan ada fasilitasinya dari KPU. Gitu. Kemudian yang tidak boleh kita abaikan adalah masa tenang. Nah, masa tenang dan pembersihan. Nah, mari kita ini masyarakat ya yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pilkada adalah masyarakat yang sudah dewasa, saya kira. Ketika dia sudah memenuhi syarat menjadi pemilih, berarti dia sudah menjadi masyarakat yang dewasa, mampu membedakan mana yang baik dan yang mana yang buruk. Untuk itu mari kita bijak kemudian dalam menyikapi masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye ini. Harapannya di tanggal 6, 7, 8 tidak ada lagi peserta pemilihan yang melakukan kampanye apapun itu metodenya. Gitu ya, karena ini semua sudah diatur. Nah, mari ini menjadi pegangan kita bersama untuk menjadi tertib, untuk menjadi masyarakat yang taat dan patuh. Selanjutnya, next, tahapan yang tidak kalah penting, yang tidak boleh diabaikan adalah tahapan laporan dan audit dana kampanye. Ya, ini dimulai dari laporan awal atau LADK. Penyerahan mulai 25 September
sampai 26 September. Hanya ada 2 hari. Kemudian berikutnya pasca LADK ada LPSDK. Saya kira teman-teman dari partai politik dan masyarakat sudah sering ya mendengar istilah-istilah ini. Nah, sehingga cukup saya singkat saja ya. Ini mulai penyerahan tanggal 31 Oktober sampai diumumkan tanggal 1 November. Cuma 1 hari ya, mohon maaf, cuma 1 hari. Kemudian pasca LPSDK ada LPPDK, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Penyerahan di tanggal 6 Desember, kemudian penyerahan kepada KAP tanggal 7 Desember 2020. Kemudian selain itu kita juga ada tahapan untuk audit dana kampanye. Masa audit tanggal 7 Desember sampai 21 Desember, kemudian menyampaikan KAP ke KPU Kabupaten tanggal 22 Desember, penyampaian KPU ke paslon tanggal 23 sampai tanggal 25 Desember, kemudian akan kita umumkan hasil auditnya di rentang tanggal itu, yaitu 23 sampai 25 Desember. Berikutnya, next. Ya, selanjutnya hari pemungutan suara. Slide berikutnya. Oke, hari pemungutan suara sudah ditetapkan, yaitu pada tanggal 9 Desember 2020. Next. Ya. Nah, ini wajah baru ya, logo Rabu 9 Desember 2020. Ya. Ini juga nanti bagian dari sosialisasi yang harus kita masifkan. Pemilihan serentak bukan lagi 23 September, tapi 9 Desember. Konsekuensi dari perubahan hari tanggal ini ya untuk giat sosialisasi kita juga harus merubah jingle pemilihan yang waktu itu sudah kita launching. Nah, nanti kita sesuaikan dari 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Nah, ini juga merupakan amanah undang-undang ya, pasal 201A ayat 3, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya, Perpu nomor 2 tahun 2020 ya, dalam hal pemungutan suara serentak bulan Desember 2020 tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana alam berakhir melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 huruf A. Nah, dalam Perpu ya, kita flashback balik ke belakang sedikit ya, terkait dengan Perpu nomor 2. Ada beberapa hal memang ya yang dicantumkan dalam Perpu ini terkait dengan penundaan. Kemudian penundaan dilakukan di bulan Desember dan pasca itu rapat dengar pendapat gitu ya antara penyelenggara, pemerintah dan DPR menyepakati bahwasannya pelaksanaan pemilihan serentak ini kemudian jatuh pada 9 Desember 2020. Yang mana waktu itu KPU telah menyampaikan beberapa opsi. Ya, ada 3 opsi ya kalau mengikuti Bapak Ibu di Desember 2020 atau di bulan Maret 2021 atau di bulan September 2021, artinya 1 tahun. Nah, dengan berbagai macam pertimbangan dan menilik kesiapan penyelenggara, maka optimis tanggal 9 Desember kemudian disepakati dalam RDP tersebut untuk kemudian dijadikan pilihan untuk hari H pemungutan atau dalam pemilihan serentak untuk pemilihan kepala daerah. Oke, next. Nah, berikutnya terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. 9 Desember kita melakukan pungut hitung di TPS
ya pada hari itu. Kemudian setelah selesai dilakukan penghitungan di tingkat TPS, kemudian hasilnya juga langsung diserahkan oleh KPPS kepada PPS. Kemudian pasca hasil penghitungan suara itu diserahkan kepada PPS, maka tanggal 9 sampai 11 Desember 2020 adalah penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK. Jadi dari berjenjang ya, dari KPPS, kemudian ke PPS, kemudian diteruskan ke PPK untuk kemudian dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK. Jadi tidak ada rekap di tingkat PPS, langsung di tingkat kecamatan. Nah, ini berapa hari, mudah-mudahan tidak meleset ya, karena rentang waktu yang dijadwalkan untuk melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan adalah selama 5 hari. Gitu. Mudah-mudahan nanti di PPK dengan desa yang besar dan jumlah TPS yang banyak, mudah-mudahan 5 hari ini bisa diselesaikan rekap di tingkat kecamatan. Kemudian pasca rekap di tingkat kecamatan, berikutnya adalah penyampaian rekap di kabupaten oleh PPK. Jadi pasca kecamatan selesai melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU kabupaten juga akan melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Untuk kemudian dari rekapitulasi hasil penghitungan suara itu di tingkat kabupaten, kemudian dilakukan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Nah, kapan ini? Ini terjadwal di sini 13 sampai 17 Desember atau kurang lebih 5 hari. Gitu. Ya, karena kita cukup sampai pemilihan bupati dan wakil bupati sehingga rekapnya panahnya sampai di sini. Oke. Berikutnya, tahapan berikutnya adalah tahapan yang menjadi puncak ya dari rangkaian kegiatan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati, dari rangkaian tahapan puncak yaitu penetapan paslon terpilih. Berikutnya ya, ini ada 2 skema ya. Jika penetapan paslon itu terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan, dan skema yang berikutnya adalah pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Ini jika ada perselisihan, jika ada permohonan perselisihan. Nah, jika tidak ada permohonan perselisihan hasil pemilihan, dan kita memang berharap itu ya tidak ada perselisihan hasil pemilihan ya, sehingga paling lama 5 hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang terregistrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi atau BRPK kepada KPU, ini sudah bisa kita tetapkan. Ini pasca paling lama 5 hari. Pasca Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan dalam buku BRPK kepada KPU. Sebagai dasar bahwa pada daerah yang bersangkutan tidak terjadi perselisihan hasil pemilihan. Nah, berbeda kalau misalkan ada permohonan perselisihan, maka penetapan pasangan calon terpilih ini bisa dilakukan paling lama 5 hari setelah salinan penetapan putusan dismisal ya, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU. Nah, ini tahapan dan jadwal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi. Itu Bapak Ibu yang kami hormati peserta kegiatan sosialisasi pada siang hari ini, ternyata cukup banyak ya tahapan-tahapannya.
Mungkin sebelum saya akhiri dan nanti kita buka sesi tanya jawab, mungkin Bapak Ibu juga mempertanyakan nih. Kita ini saat ini tidak berpikir atau jangan berpikir menyelenggarakan tahapan pemilihan kepala daerah ini dalam situasi normal ya. Karena situasi saat ini ya kita masih dalam status pandemi COVID-19. Sedangkan ada tahapan-tahapan yang kemarin oleh publik juga dipertanyakan ya. Ada tahapan-tahapan nanti yang akan melibatkan massa dalam jumlah yang tidak sedikit. Ada interaksi sosial di sana. Gitu. Ini karena hari ini kita baru bicara tahapan. Nah, bagaimana KPU mengatur itu ya? Sebenarnya selain PKPU tahapan ini yang nanti perlu kita sampaikan kepada masyarakat luas publik adalah PKPU terkait dengan penyelenggaraan pilkada di tengah bencana non alam atau pandemi COVID. Dan informasi yang kami terima, PKPU tersebut masih dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM ya. Dan dijadwalkan maksimal hari Senin sudah bisa diundangkan. Sehingga PKPU yang sangat urgent ini perlu segera kita sosialisasikan kepada masyarakat. Karena di sana ada norma-norma baru ya, norma-norma baru terkait dengan tata cara pelaksanaan. Untuk tahapan kita tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan dalam proses pemutakhiran data pemilih. Tidak ada tahapan dalam proses pencalonan. Tidak ada perubahan dalam metode kampanye. Hanya nanti yang akan diatur adalah tata caranya. Tata cara melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Yang tentu semua tata cara itu disusun berdasarkan spirit untuk mencegah COVID-19. Gitu. Maka perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu, mungkin sudah dengar dari berbagai informasi dari media massa, media elektronik, KPU mengusulkan 4, sekian triliun anggaran gitu ya kepada pemerintah ya untuk sebagai konsekuensi dari tahapan pemilihan di tengah pencegahan COVID-19. Nah, sehingga ada konsekuensi yang cukup serius ya, termasuk anggaran yang harus kita siapkan untuk melengkapi kebutuhan logistik ya terkait dengan COVID-19 ya, kebutuhan APD, kebutuhan alat pelindung diri, kemudian sanitasi, itu yang berkonsekuensi anggaran sekian triliun ya. Sehingga kami perlu sampaikan kepada publik bahwasannya penyelenggaraan setiap tahapan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati ini kita mengedepankan atau kita atur, kita susun dengan spirit pencegahan COVID-19 sehingga keselamatan penyelenggara, keselamatan peserta pemilihan, keselamatan pemilih dan masyarakat publik menjadi prioritas utama. Itu yang perlu kita garis bawahi ya. Bahwasanya hari ini atau mulai tanggal 15 Juni yang lalu KPU telah memutuskan untuk melanjutkan pilkada lanjutan secara serentak, tentu dengan berbagai pertimbangan, tentu dengan spirit mengedepankan proses pencegahan COVID-19. Maka untuk itu penyelenggaraan pilkada atau pemilihan bupati dan wakil bupati ini menuntut peran serta banyak pihak ya, masyarakat luas. Tidak saja berpartisipasi menggunakan hak pilih, tapi juga mau mengawal proses dari awal tahapan, dari tahapan persiapan sampai tahapan penyelenggaraan, sampai penetapan paslon, atau bahkan mungkin bisa terus pasca penetapan paslon juga ikut berpartisipasi dalam mengawal kebijakan-kebijakan pemerintahan. Gitu. Mungkin itu ya beberapa hal-hal penting terkait dengan
PKPU nomor 5. Saya akhiri paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kemudian saya serahkan ke Bapak Moderator. Terima kasih Bu Musnib yang sudah memaparkan tahapan PKPU 5 tahun 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya saya masih melihat di sini masih ada 49 peserta yang mengikuti proses kegiatan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kalau yang mau minum silahkan minum, yang mau merokok silahkan merokok, tadi karena di ruangan masing-masing. Saya lihat Ibu ada yang merokok, silahkan dinikmati. Tapi tadi agak panjang ya Bu Musnib, 1 jam. Karena memang begitu Bapak Ibu, jadi memang tahapannya panjang sehingga diterangkan oleh Bu Musnib panjang, sehingga di jam-jam seperti ini sambil kita mendengarkan di kursi kita masing-masing, tadi bisa ada yang tertidur ya, monggo dinikmati saja, ini new normal kita seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kita catat oleh Bapak Ibu kita semua. Ini ada dari tahapan yang begitu panjang disampaikan Bu Musnib tadi, ada tahapan-tahapan krusial yang tentunya melibatkan Bapak Ibu semua, gitu ya. Baik itu di Bapak Ibu di kecamatan, Bapak Ibu di stakeholder di kabupaten, Bapak Ibu pimpinan organisasi perangkat daerah, maupun ini yang terpenting adalah Bapak Ibu pimpinan partai politik, ini ya. Saya berharap nanti nanti setelah PKPU terkait dengan tadi sampaikan oleh Bu Musnib terkait dengan PKPU pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa pandemi di launching, nanti kita akan melakukan koordinasi dengan Bapak Ibu yang dari pimpinan partai politik. Karena tentunya Bapak Ibu juga harus menyiapkan terkait dengan syarat calon maupun syarat pencalonan. Dalam waktu dekat, KPU Kabupaten Bantul akan bersurat. Ini saya mohon Bapak Ibu, nanti surat KPU Bantul yang kami tujukan kepada pimpinan partai politik untuk segera dijawab. Surat itu nanti akan kami minta Bapak Ibu dari pimpinan partai politik untuk menyerahkan susunan terbaru kepengurusan di tingkat kabupaten, karena susunan ini sebagai syarat mutlak nanti ketika Bapak Ibu mau memberikan dukungan kepada calon yang akan mencalonkan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Karena ini masanya sangat cepat sekali, karena nanti 4 tadi sampaikan oleh Bu Musnib, untuk pendaftaran calon ini nanti tanggal 4 sampai 6 September. Tentunya 4 sampai 6 ini hanya waktu 2 hari. Bapak Ibu partai politik, saya berharap nanti karena pencalonan adalah sesuatu yang sangat krusial sekali, saya berharap Bapak Ibu pimpinan partai politik nanti menyiapkan aspek-aspek syarat-syarat teknis, baik itu syarat calon maupun syarat pencalonan. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita lanjutkan, saya berharap ini ada yang bertanya. Monggo Bapak Ibu, kami berikan waktu sekitar 3 penanya. Untuk materi nanti akan di-share baik di grup maupun nanti akan kita share di sini untuk materi yang disampaikan oleh Bu Musnib tadi. Silakan Bapak Ibu, ini di chat saya. Gerindra Bantul, izin bertanya. Iya Bapak, dari? Gerindra Bantul, Darwin Gerindra Bantul. Langsung saja Pak Sekjen ya, Pak Sekretaris. Ya, dari Gerindra Bantul. Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama adalah tadi disebutkan bahwa untuk pemilu besok itu sudah tidak ada lagi rapat terbuka, maksudnya di lapangan dan lain sebagainya seperti kondisi normal. Jadi yang ada adalah rapat sosialisasi dengan jumlah yang sangat terbatas. Tentu saja dengan jumlah yang sangat terbatas itu kan ada maksimalnya. Misalnya maksimal 20, 30, 40, atau 50 itu kan pasti ada aturannya seperti itu. Nah, pertanyaan saya, di dalam rapat terbatas tersebut, apakah ada kewajiban melalui ada protokoler tentang COVID-19? Misalnya harus ada masker pesertanya, kemudian harus ada hand sanitizer, menyediakan hand sanitizer, menyediakan sabun, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila terjadi pelanggaran, misalnya kok yang datang lebih dari apa yang ditentukan oleh undang-undang sesuai aturan, misalnya 40 maksimal tetapi yang hadir 60, apakah Bawaslu bisa membubarkan kegiatan tersebut? Kemudian yang tidak mengikuti protokoler
COVID-19, apakah Bawaslu juga boleh untuk orang yang tidak mengikuti aturan tersebut, misalnya dia datang tidak ada masker dan lain sebagainya, untuk tidak mengizinkan mereka terlibat di dalam kegiatan tersebut. Ini harus ada satu aturan atau penjelasan yang jelas supaya di kemudian hari tidak terjadi kekisruan di lapangan, karena mungkin sudah ditetapkan 40 tapi ternyata yang hadir 60. Nah, ini kan melanggar aturan. Nah, mohon ada satu penjelasan yang lebih real. Terima kasih. Terima kasih Mas Darwin. Ini sudah menanyakan dua hal terkait dengan apa dalam PKPU rancangan dalam PKPU 5 ya, itu disampaikan untuk rapat terbuka. Tadi Bu Musli juga menyampaikan ada pengaturan. Tapi begini Pak Darwin, terkait dengan rapat umum terbuka, berapa maksimal pengikutnya, berapa yang kemudian diatur, berapa jumlahnya dan syaratnya seperti apa, ini nanti akan diatur secara teknis di dalam PKPU protokol COVID ya. Jadi pelaksanaan pemilihan di masa pandemi COVID. Jadi nanti secara teknis itu akan diatur di sana berapakah jumlah seluruhnya. Tapi berapa jumlah itu bukan KPU ya, tapi memang sudah ada KPU sudah ada konsultasi dengan gugus tugas di RI sana. Itu berapa maksimal untuk pertemuan terbuka dan berapa maksimal untuk pertemuan di ruangan. Itu secara rigid di dalam PKP itu sudah diatur Mas Darwin. Yang kedua terkait dengan apakah nanti jika ada pelanggaran itu kemudian Bawaslu bisa menindak. Sepanjang itu nanti diatur di dalam PKPU pelaksanaan pemilihan di masa pandemi ini nanti diatur, itu nanti teman-teman Bawaslu itu bisa kemudian untuk memberikan peringatan atau bisa kemudian untuk mencegah agar tidak terjadi satu. Tapi yang jelas bahwa tadi sudah disampaikan oleh Bu Musni bahwa prinsip daripada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di masa pandemi ini adalah kita lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan peserta, penyelenggara maupun dari pihak-pihak terkait. Jadi kami sangat berharap nanti peran serta dari Bapak Ibu pimpinan partai politik, karena ketika kita bicara tentang massa itu tentunya nanti yang lebih berkompeten untuk membatasi dan lain sebagainya adalah Bapak Ibu di pimpinan partai politik. Itu terkait dengan mekanisme kampanye nanti kita akan membahas secara lebih rigid di PKPU yang mengatur tentang pelaksanaan tahapan di masa pandemi itu. Jadi begitu Mas Darwin, nanti kita secara intens nanti kita akan membicarakan terkait dengan itu. Tapi yang jelas kita semua tidak berharap bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bantul ini adalah sebagai media baru penyebaran atau wahana baru penyebaran COVID di Kabupaten Bantul. Yang jelas kita berharap bahwa pelaksanaan ini adalah pelaksanaan demokrasi yang kita menjunjung prinsip-prinsip demokrasi dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya. Jadi begitu Pak Darwin. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain? Mungkin ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Untuk materi nanti lebih akan kita sampaikan karena tadi waktunya sudah banyak sekali disampaikan oleh Bu Muslim. Monggo. Lewat chat itu Mas, coba dicek. Monggo Bu Muslim mau menambahkan. Ya prinsipnya untuk kampanye itu nanti akan diatur secara rinci ya dalam PKPU kampanye. Kemudian terkait dengan jumlah, batasan jumlah gitu ya, memang sejauh ini tidak disebutkan, tapi itu nanti juga akan disampaikan dalam PKPU penyelenggaraan pilkada dalam kondisi bencana non alam. Itu nanti akan diatur di sana Pak ya. Jadi kalau hari ini Pak Darwin mempertanyakan berapa banyak nih batasan peserta rapat terbatas gitu. Itu nanti tentu akan diatur secara rinci ya. Memang tadi sudah secara singkat memang kita sampaikan ya terkait dengan tahapan atau metode kampanye. Mungkin ini pertanyaan ada di chat Pak Moderator ya. Atau langsung saya tanggapi ya. Monggo, tanggapi monggo. Jadi terkait kampanye cukup ya Pak Darwin ya. Cukup, monggo yang lain. Cukup.
Baik. Kemudian ini kaitannya dengan data pemilih ya. Terkait dengan pemutahiran data pemilih, ini pertanyaan dari Mas Yayadi dari organisasi MPPD ya, Masyarakat Peduli Penyandang Disabilitas ya, yang cukup concern memperhatikan isu-isu untuk teman-teman disabilitas ya. Ini mempertanyakan terkait dengan pemutahiran data pemilih. Diharapkan untuk pemutahiran data di form A2 harap diisi jika ada keluarga disabilitas di TPS tidak tercatat dalam kolom khusus pemilih disabilitas melainkan di kolom umum. Nah, ini menjadi koreksi ya Mas, menjadi koreksi kami penyelenggara berkaca pada pemilu 2019 yang lalu, di mana memang banyak kasus ya para pemilih dari teman-teman difabel ini yang menggunakan hak pilihnya, tetapi dalam daftar hadir oleh KPPS ditulis di kolom umum. Jadi sehingga partisipasi masyarakat disabilitas ini kemudian tidak terlacak nih, tidak terlacak tingkat partisipasinya. Itu yang kemudian menjadi salah satu penyebab kenapa tingkat partisipasi masyarakat disabilitas di Kabupaten Bantul ini masih belum mencapai 50%. Karena memang ada beberapa kasus yang dilaporkan ke kami di mana KPPS ini tidak mencatat pemilih ya penyandang disabilitas tertentu di kolom yang sudah disediakan, tapi dicatatnya di kolom umum gitu. Nah ini memang menjadi koreksi ya, evaluasi ke depan. Oke, cukup ya ini ya. Sudah, Bu Musnib, sampun. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau dirasa sudah tidak ada pertanyaan, tentunya sudah hampir 2 jam kita berada di depan media laptop ini. Tentunya juga ada kecapean yang berbeda. Ini karena banyak laporan, banyak korban ini di depan laptop ini, kemudian kepalanya menjadi pusing, matanya menjadi tidak enak gitu, karena memang belum ada kebiasaan. Baik Bapak Ibu, sebelum kami mengakhiri pertemuan ini, untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti bisa dikirimkan. Kalau hari ini belum bisa dijawab oleh kami, nanti Bapak Ibu bisa berkirim langsung pertanyaan pada kami ya, baik itu dari media-media yang kami miliki, karena kami punya YouTube, punya Instagram, punya Facebook. Nah, di media-media itulah sarana komunikasi. Nanti Bapak Ibu jika mau menyampaikan pertanyaan terkait dengan tahapan, jadwal, itu bisa diajukan di sana. Begitu Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya akhiri ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, terutama untuk Bapak Ibu Camat yang ada di Kabupaten Bantul. Mohon Bapak Ibu untuk yang pertama ngaruhkan teman-teman kami PPK di kecamatan masing-masing dan diingatkan gitu ya, membantu kami mengingatkan jika mereka teman-teman PPK itu berkantor untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan ya, minimal nanti memakai masker ya, itu mohon untuk Bapak Ibu Camat untuk memperingatkan, karena memang teman-teman ini kenormalan baru atau istilahnya normal ini belum terbiasa, sama-sama kita mencegahnya. Yang kedua terkait dengan pendaftaran data pemilih, nanti kami sangat butuh peran bantuan dari Bapak Ibu di Dinas Dukcapil untuk kemudian kami minta bantuan. Jadi jika kami sewaktu-waktu nanti berkoordinasi, kami mohon untuk memberikan bantuannya kepada kami. Untuk Bapak Ibu yang ada di Dinas Kesehatan, tentunya kami sangat berharap peran dan partisipasinya untuk mensukseskan ini, pertama untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan protokol kesehatan, SOP, pelaksanaan di masing-masing tahapan. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, atas nama KPU Kabupaten Bantul, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu semua yang sudah hampir 2 jam ini kita bersama-sama di forum yang sangat luar biasa ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Monggo Pak Martupon. Baik, terima kasih Pak Joko
Santoso selaku moderator, dan tentunya juga kami aturkan terima kasih kepada narasumber Ibu Istiqomah yang telah memberikan paparan materi. Dan dengan tidak adanya pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian dirasa cukup. Tentu saja pertemuan pada siang hingga sore ini selama kurang lebih 2 jam, mudah-mudahan banyak membawa manfaat. Untuk acara selanjutnya kita akan bersama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu kami mohon untuk Berdiri. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang berbahagia, dengan demikian pertemuan virtual dalam rangka sosialisasi PKPU nomor 5 tahun 2020 berakhir sudah. Tentunya kami aturkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian yang telah turut bergabung pada acara siang hari ini. Dan tentunya mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan ini dapat membawa banyak manfaat dan kita bertekad setuju untuk bisa mensukseskan secara bersama demi terselenggaranya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul berjalan dengan lancar. Tentunya mengakhiri kami salam semangat, salam sehat untuk menuju pemilihan Bupati Bantul yang kondusif, aman, tertib, dan lancar. Untuk itu, mari sebagai wujud rasa syukur kita, acara pada siang hingga sore ini telah berakhir dengan lancar. Untuk itu, mari kita akhiri dengan membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya juga kami sampaikan bahwasanya acara ini juga ditayangkan melalui link YouTube KPU Bantul. Untuk itu, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menghadiri di YouTube tersebut dan jangan lupa untuk memberikan komen, memberikan like, dan juga subscribe. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua dan mari kita akhiri. Kami selaku pembawa acara mohon maaf banyak kekhilafan dan kami aturkan selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.